Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati, semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengar dan pelajari. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema memberi dengan sukacita. Kita akan membacakan di dalam 2 Korintus pasal 9. Kita akan melihat ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13, tetapi secara singkat saya akan membacakannya ayat 6 sampai 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Amin, puji Tuhan. Nah, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kalau kita melihat terlebih dahulu di dalam observasi, di mana 2 Korintus pasal 9 ini terdiri dari 2 perikop. Perikop yang pertama di mana Paulus menceritakan kebaikan berkaitan dengan memberi, di mana jemaat di Korintus ini suka memberi. Dia ceritakan kepada jemaat di Makedonia, yang dimana juga memotivasi jemaat Korintus untuk terus melakukan kebaikan, untuk terus memberi, tetapi memberi dengan sukacita, bukan karena paksaan tentunya. Dan kemudian perikop yang kedua ini merupakan petunjuk-petunjuk yang akan kita pelajari, yang mengajarkan tentang cara memberi atau cara beramal yang benar dan berkenan. Nah, Rasul Paulus mengajarkan jemaat Korintus bagaimana sebenarnya mereka harus memberi, supaya juga mereka tahu bahwa tidak ada niat untuk memaksa mereka, untuk mereka melakukan firman Tuhan, untuk mereka memberi atau menolong saudara-saudara mereka atau orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Mereka termasuk orang-orang miskin tentunya. Nah, tentunya tujuannya sudah pasti jelas, yaitu untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, membantu orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Rasul Paulus mengajarkan mereka memberi dengan kerelaan, memberi dengan sukacita, bukan karena paksaan tentunya. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama berkaitan dengan memberi. Yang pertama, ternyata Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Di dalam ayat 7 dan 8, perhatikan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tegas mengatakan bahwa Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ternyata Rasul Paulus melihat ada jemaat-jemaat Korintus yang memberi dengan mungkin paksaan, tidak ada sukacita, sehingga ia menasehati bahwa firman Tuhan berkata Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ini mengajarkan kita bahwa ketika kita memberi, tentunya memberi dengan sukacita tentunya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita itu ada ternyata hukum tabur tuai dalam memberi. Dan jika kita menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan bila kita menabur banyak, kita akan menuai banyak juga. Saat memberi bukan karena paksaan. Memberi bukan karena paksaan, melainkan memberi atau memberkati karena kita sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan tentunya. Kita memberi kenapa sih? Karena kita sudah diberkati terlebih dahulu oleh Tuhan. Oleh sebab itu ada firman Tuhan yang mengatakan, diberkatilah orang yang
memberkati. Karena kita telah diberkati, kemudian kita mau menyalurkan berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Saat kita memberi dengan sukacita, maka Allah yang menjadi sumber segala berkat akan mencukupi segala sesuatu yang kita butuhkan tentunya. Dan malah dikatakan kita akan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikannya Tuhan. Tuhan akan memberkati kita secara berlebihan, berkelebihan, berkecukupan. Dan karena itu, janganlah kita kemudian takut atau merasa terpaksa dalam memberi. Karena bila kita memberi dengan sukacita, maka Allah sumber berkat sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya, berkat-Nya, kebajikan-Nya kepada kita. Lalu kemudian yang kedua, memberi dengan sukacita menjadi benih berkat yang berlipat ganda dan berbuah banyak. Nah, kita membaca di dalam ayat selanjutnya, ayat 10 berkata seperti ini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang melipat kali gandakan, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menumbuhkan buah-buah kebenaran yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat melihat ketika kita memberi, tentunya memberi dengan sukacita, sehingga itu menjadi benih berkat yang berlipat ganda dan terus berbuah dalam kebenaran. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan yang akan menyediakan benih berkat bagi kita, supaya kita bisa terus menabur berkat tentunya. Dan berkat itu akan berlipat ganda dan terus berbuah dalam kebenaran. Artinya, memberi dengan sukacita untuk kemuliaan Tuhan, kita tidak akan pernah berkekurangan dalam kasih karunia Allah tentunya. Di ayat 11 sampai 12 mengatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang bersih pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Allah memberkati kita, orang-orang percaya, supaya kita dapat menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dari kita. Tuhan memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang di luar sana. Sehingga kepuasan rohani yang tidak terkatakan akan terjadi pada saat kita melihat orang banyak melimpah dengan ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena apa yang telah kita lakukan, yaitu menabur benih berkat bagi mereka. Itulah yang membangkitkan ucapan syukur mereka kepada Allah. Lalu kemudian yang ketiga, memberi dengan sukacita berdampak luas dan membawa berkat bagi banyak orang. Nah, di dalam 2 Korintus 9 ayat 13 berkata seperti ini. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Puji Tuhan, kita dapat melihat di ayat 13 ini, di mana ketika mereka memberi, itu mulai dari ketaatan kita. Ketika kita memberi mulai dari ketaatan kita, maka kita akan melihat di mana mereka memuliakan Allah karena ketaatan kita. Kemudian, karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu, mereka bersyukur, mereka memuliakan Allah. Pelayanan memberi dengan sukacita dan berdampak luas. Dan ini membawa berkat bagi banyak orang sehingga mereka memuliakan Allah. Itulah tujuan kita dalam memberi. Tentunya yang pertama, memuliakan Allah. Dan menjadi aplikasi dalam kehidupan kita, kita tentunya belajar untuk memberi dengan sukacita. Bukan karena keterpaksaan, bukan hanya sekedar tradisi atau hal lain sebagainya, tetapi kita mau memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita tentunya. Contohnya ketika kita memberi kepada keluarga, karyawan, bahkan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, tentunya dengan ekspresi yang positif, ekspresi yang senyum, yang bisa membuat mereka, wah terima kasih dan lain sebagainya. Kemudian tidak menuntut apa yang telah kita beri.
Apa yang telah kita beri, tidak kemudian kita memintanya kembali. Dan ketika memberi, yaitu memiliki motivasi yang benar. Harus memiliki motivasi yang benar. Di dalam Matius pasal 6 ayat 1-2, saya akan membacakan secara cepat. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, hati-hatilah jangan memamerkan perbuatan baikmu di depan umum supaya dilihat dan dipuji orang. Kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan menerima upah atas perbuatan baikmu itu dari Bapamu di sorga. Ayat 2. Setiap kali kamu memberi sedekah, jangan pamerkan hal itu seperti yang diperbuat orang-orang munafik. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa ketika kita memberi, harus memberi dengan motivasi yang benar. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang, melainkan menolong mereka. Memiliki belas kasihan dan memuliakan Allah. Sehingga motivasi utama ketika kita memberi yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Memberi dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita mau memberi seberapa banyak pun atau seberapa kita bisa, maka di dalam ayat 6 mengatakan camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita dapat membayangkan apa artinya ini. Ketika kita memberi, kita akan menuai seperti apa yang kita beri. Bahkan berkelebihan dikatakan di ayat 8 tentunya. Dan kiranya kita dapat pelajari bersama-sama dalam kita memberi dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin doakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama dapat menjadi rema, dapat menjadi pembelajaran bagi kehidupan kami. Untuk hari demi hari ketika kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kiranya hidup keluarga GPD El Shaddai Magelang seperti tanah yang baik, yang mendengar firman-Mu dan mengerti dan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.